Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Fikriyah, NIM D93219115 akan menjelaskan tentang prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip perencanaan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan pada saat akan menyusun perencanaan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan seperti prinsip konferensif, prinsip integral, prinsip efisien, dan prinsip interdisipliner. Yang kedua, tentang jenis perencanaan pendidikan. Adapun jenis perencanaan pendidikan seperti perencanaan makro, mikro, sentralisasi, dan desentralisasi merupakan jenis perencanaan pendidikan yang dikumpulkan atas dasar sudut pandang yang berbeda dan dijadikan sebagai tumpuan dalam mengkategorisasikan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, tentang pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, tentang aspek perencanaan pendidikan dan metode perencanaan pendidikan yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Aulia Safira Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Rahma, NIM D93219065. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya Zakiatul Fikriyah tentang aspek, metode atau teknik dalam perencanaan pendidikan dan keterkaitan dengan desentra. Nah, di sini aspek dalam perencanaan pendidikan itu ada 4. Yang pertama ada aspek sosiologis, ada aspek ekonomis, ada aspek demografis, dan aspek pedagogis. Yang pertama ada aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini berkaitan dengan kehidupan dalam masyarakat, baik itu tentang perilaku, perkembangan iptek, atau yang lain sebagainya. Yang kedua ada aspek ekonomis. Aspek ekonomis ini dimana di dalamnya itu berpandangan bahwa ekonomi itu sebagai pendorong pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada aspek demografis. Aspek demografis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada aspek pedagogis. Aspek pedagogis ini berisi tentang banyak pengetahuan dan pengalaman untuk tercapainya suatu pendidikan. Nah, di dalam aspek pedagogis ini terdapat tujuan pendidikan, isi pendidikan, motivasi belajar, dan metode belajar mengajar atau yang lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada metode atau teknik dalam perencanaan pendidikan. Metode atau teknik dalam perencanaan pendidikan itu berfungsi sebagai penanganan keputusan. Nah, metode atau teknik dalam perencanaan pendidikan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada diagram belok yang merupakan gambaran singkat dan penjadwalan baik dari waktu dimulainya suatu perencanaan atau berakhirnya suatu perencanaan. Yang kedua ada diagram Milton, yaitu tentang sistem kerja dari sebuah perencanaan itu sendiri. Yang ketiga ada rencana operasi, yaitu tentang pertanyaan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya kita melakukan suatu perencanaan itu sendiri. Yang keempat ada PERT CPM, yaitu pada tingkat ketelitian dalam perencanaan pendidikan tersebut. Nah, yang terakhir ada pembahasan tentang keterkaitan aspek metode, prinsip, jenis, dan pendekatan dalam resentra. Nah, di sini saya mengambil resentra dari Universitas Indonesia, yang mana di dalamnya itu terdapat keterkaitan dasar-dasar perencanaan pendidikan yang telah dijelaskan di atas. Nah, dalam resentra tersebut terdapat prinsip tentang visi dan misi untuk memajukan sebuah PTN yang unggul dan memiliki lulusan yang berintelektualis tinggi. Di sini juga terdapat pendekatan untuk peserta didik, yang mana untuk mempengaruhi peserta didik itu dalam memajukan sebuah iptek, untuk memajukan PTN yang unggul dan memiliki lulusan yang berintelektualis tinggi. Nah, di sini juga terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan resentra tersebut. Aspek
dalam sosiologis itu untuk mengembangkan iptek. Mengembangkan iptek itu untuk peserta didik itu sendiri, untuk memajukan sebuah PTN yang unggul. Nah, aspek ekonomisnya meningkatkan sarana prasarana dalam kampus tersebut untuk proses pembelajaran dan tercapainya tujuan dalam sebuah pendidikan. Nah, keterkaitan tentang dasar-dasar perencanaan pendidikan tentang isi dari sentra tersebut bertujuan untuk memajukan PTN yang unggul dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.